Tujuan PLP1 ini adalah untuk membangun landasan jati diri seorang pendidik melalui kegiatan di sekolah seperti melakukan pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, peraturan dan tata tertib di sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Berikut merupakan cuplikan kegiatan wawancara yang telah kami lakukan. Kami berkesempatan untuk melakukan kegiatan PLP1 ini di SMA Negeri 51 Jakarta, tepatnya di Jalan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pada kegiatan ini, kami diizinkan untuk mewawancarai Ibu Kurniasi SPD selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 51 Jakarta. Menurut informasi yang kami dapatkan dari beliau, jumlah peserta didik SMA Negeri 51 yaitu 888 peserta didik, di mana kelas 10 berjumlah 288 peserta didik, kelas 11 312 peserta didik, dan kelas 12 288 peserta didik, di mana dibagi menjadi 24 rombel. Kelas 10, 11, 12 dibagi menjadi 8 kelas dengan masing-masing 4 kelas IPA dan 4 kelas IPS. Dalam karakteristik peserta didik, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki siswa di abad 21 yang disebut dengan 4C, yaitu critical thinking and problem solving, creativity, communication skill, and ability to work collaboratively, di mana di dalam RPP SMA Negeri 51 Jakarta tertulis dan diwajibkan. Namun, untuk mengimplementasikan, belum semua guru menerapkan kriteria 4C itu dalam pembelajarannya, karena pada saat ini terkendala dengan adanya COVID-19, di mana para siswa harus belajar dari rumah sehingga guru tidak bisa untuk memberikan perhatian secara intensif dan menilai secara langsung para peserta didik. Selain itu, memang semua guru pandai mengajar, namun belum tentu semuanya pandai mendidik peserta didik. Selain 4C tersebut, karakteristik peserta didik dapat dilihat melalui etnik, agama, status sosial, dan umur. Dan untuk peserta didik di SMA Negeri 51 Jakarta, mayoritas beretnik Betawi. Data tersebut diperoleh dari jalur masuk SMA Negeri 51 Jakarta, di mana kebanyakan peserta masuk dan mendaftar melalui jalur zonasi. Selain itu, agama mayoritas peserta didik beragama Islam, dan status sosial mayoritas menengah karena didapat dari data bahwa yang mendaftar di SMA Negeri 51 Jakarta hampir 50% mendapatkan KJP. Dan rata-rata umur peserta didik yang mendaftar dan masuk di SMA Negeri 51 Jakarta itu dari range 16 sampai 19 tahun. Dan SMA Negeri 51 Jakarta telah menerapkan pembelajaran tatap muka dimulai Senin 27 September 2021, di mana peserta didik 50% di sekolah dan 50% di rumah. Poin kedua terkait struktur organisasi dan tata kelola sekolah SMA Negeri 51 Jakarta, di mana terdapat komite sekolah yang berkoordinasi dengan kepala sekolah dan tim kendali. Lalu di bawah kepala sekolah terdapat 3 wakil, yaitu Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, dan Wakasek Sespreshub, di mana di bawah Wakasek Kurikulum terdapat tim pengembang kurikulum, lalu dibagi atau berkoordinasi dengan PBM, SAS, dan MGMP. Sedangkan di Wakasek Kesiswaan terdapat juga tim pembina kesiswaan, di mana dibagi menjadi 3, yaitu pembina organisasi, pembina lomba, dan pembina siswa. Sedangkan di Wakasek Sespreshub di bawahnya terdapat tim operasional, dan kepala sekolah juga dapat berkoordinasi langsung dengan staf-staf, yaitu ekskul, koordinasi laboratorium, koordinasi BK, penjaga perpus,
guru bidang studi, teknisi, wali kelas, dan guru piket. Dan di SMA Negeri 51 Jakarta ini dibagi menjadi 3 supervisi, yaitu ada supervisi akademik untuk menyiapkan pembelajaran daring, supervisi wali kelas, dan supervisi ekskul, di mana masing-masingnya telah diberikan tugas secara jelas. Untuk kendala yang dialami oleh tenaga pendidik dan kependidikan selama pembelajaran daring ini, menurut informasi yang kami dapatkan, tidak ada kendala yang begitu berat. Namun dalam proses pembelajaran yang bersifat daring ini, para guru lebih memaklumi siswa yang terkendala dengan kuota internet karena seperti yang telah dijelaskan di awal, hampir 50% peserta didik di SMA Negeri 51 Jakarta adalah penerima KJP. Poin selanjutnya yaitu mengenai peraturan dan tata tertib sekolah SMA Negeri 51 Jakarta. Dan pada kesempatan ini kami diizinkan untuk mewawancarai Ibu Rosida selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 51 Jakarta. Sama seperti sekolah pada umumnya, SMA Negeri 51 Jakarta juga memiliki peraturan dan tata tertib yang harus ditaati oleh peserta didik, di mana terdapat juga sanksi dari yang ringan, sedang, sampai yang terberat. Untuk yang terberat pastinya akan dikeluarkan dari sekolah atau dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing. Namun untuk sanksi yang ringan dan sedang hanya diberikan peringatan dan juga pembinaan sampai siswa tersebut berubah. Dan untuk peraturan sama seperti sekolah pada umumnya, untuk peserta didik diharuskan memakai seragam yang sesuai standar, tidak boleh ketat, dan juga untuk kaos kaki di atas mata kaki serta menggunakan atribut yang lengkap. Tetapi untuk pada masa COVID-19 ini di mana siswa diharuskan untuk belajar di rumah, untuk peraturan para guru juga tidak dapat memantau secara keseluruhan apakah siswa tersebut memakai seragam sesuai yang telah ditentukan sekolah atau tidak. Karena SMA 51 Jakarta ini telah melaksanakan pembelajaran tatap muka, jadi terdapat peraturan tambahan yang harus ditaati oleh peserta didik, yaitu memakai masker dan selalu mencuci tangan setiap kegiatan. Serta untuk tempat duduk di dalam kelas, para siswa harus duduk sendiri-sendiri. Jadi ada jarak yang telah ditentukan atau disediakan oleh sekolah. Poin selanjutnya yaitu mengenai kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Di SMA Negeri 51 Jakarta ini, baik sebelum pandemi maupun pada saat pandemi, selalu melakukan upacara seperti memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Hari Pendidikan, Hari Kesaktian, dan lain-lain. Namun bedanya, pada saat sebelum pandemi dilakukan di sekolah dengan petugas upacara yang lengkap. Namun, pada COVID-19 ini dilakukan secara daring dari rumah masing-masing. Hanya beberapa orang saja yang menjadi petugas upacara. Poin selanjutnya yaitu mengenai kegiatan rutin ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 51 Jakarta. Menurut informasi yang kami dapatkan, ada sekitar 20 kegiatan atau ekstrakurikuler yang berada di SMA Negeri 51 Jakarta. Seperti untuk kegiatan agamanya ada Rohis dan Rokris, untuk kegiatan olahraganya ada futsal, badminton, basket, voli. Sedangkan untuk seninya ada paduan suara, tari tradisional, tari modern, dan untuk sainsnya ada Olimpiade Sains, serta karya ilmiah yang dilakukan oleh peserta didik. Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang paling banyak diminati yaitu di bidang olahraga, terkhususnya laki-laki. Untuk jadwal kegiatan ekstrakurikuler ini sebelum pandemi dilakukan setiap hari sepulang sekolah. Namun pada saat pandemi ini dilakukan sesuai dengan jadwal atau keputusan pembina ekskul masing-masing. Untuk di sekolah kegiatannya dilangsungkan di lapangan dan juga
di SMA 51 Jakarta ini terdapat ekskul wajib yaitu pramuka yang dijadwalkan setiap hari Rabu sepulang sekolah. SMA Negeri 51 Jakarta ini telah banyak mencetak prestasi di bidang seni yaitu di bidang tarian dan juga pada bidang olahraga. Dan sekolah sangat mendukung siswanya untuk berprestasi dan terus membanggakan nama SMA Negeri 51 Jakarta. Poin selanjutnya adalah kebiasaan positif di sekolah. SMA Negeri 51 Jakarta telah membuat jadwal terkait untuk menerapkan kebiasaan positif di sekolah untuk peserta didiknya. Seperti hari Senin dilakukan upacara bendera secara rutin, untuk hari Selasa merupakan kegiatan literasi yang dilakukan di lapangan sekolah, dan hari Rabu kegiatan pramuka, dan hari Kamis kegiatan tadarus yang dilakukan di kelas masing-masing. Kegiatan ini tidak jauh berbeda baik sebelum pandemi maupun saat pandemi, selalu dilakukan kegiatan ini secara rutin. Kegiatan yang dilakukan bukan hanya kegiatan semata, namun kegiatan yang dilakukan juga harus menghasilkan output, seperti kegiatan literasi harus menghasilkan output berupa karya-karya. Selanjutnya, untuk mewawancarai guru pamong, kami diizinkan untuk mewawancarai Ibu Harini SPD selaku guru ekonomi di SMA Negeri 51 Jakarta. Kami menanyakan kepada beliau terkait strategi pembelajaran yang diterapkan baik sebelum adanya COVID-19 maupun selama COVID-19, serta kendala apa saja yang dialami oleh guru maupun peserta didik selama pembelajaran daring atau blended ini, serta penilaian yang dilakukan apakah ada perbedaan baik sebelum adanya pandemi maupun selama pandemi ini. Untuk pembelajaran dilakukan seperti biasa, yaitu siswa diberikan tugas lalu diharuskan untuk mempresentasikan. Tidak ada perbedaan yang begitu berarti baik sebelum adanya COVID-19 maupun selama COVID-19 ini. Selama pembelajaran daring ini, baik guru maupun peserta didik cukup mengalami berbagai kendala, seperti tidak adanya kuota internet yang dimiliki oleh peserta didik, serta peserta didik yang jarang menyalakan kamera ketika pembelajaran berlangsung, dan juga kejenuhan yang sangat berat karena peserta didik diharuskan untuk menatap laptop dalam waktu yang lama. Dan karena SMA Negeri 51 Jakarta ini telah menerapkan blended learning, di mana hanya 25% peserta didik yang masuk sekolah, sisanya belajar dari rumah. Untuk pembelajaran tatap muka ini berlangsung 3 hari, yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat. Setelah itu, sekolah disterilisasi. Untuk penilaian yang dilakukan selama pembelajaran daring ini, khususnya pada saat ujian, guru hanya membuat peraturan agar peserta didik harus selalu on cam agar bisa diawasi oleh guru. Selain itu, penilaian juga dilihat dari pengumpulan tugas, ketepatan pengumpulan tugas, baik tugas individu maupun kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang bersifat daring ini lebih sulit dibandingkan dengan pembelajaran secara tatap muka atau berlangsung di sekolah. Karena kendalanya lagi-lagi, ketika di rumah, guru tidak bisa mengontrol peserta didiknya secara intensif. Namun, para guru di SMA Negeri 51 Jakarta ini akan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didiknya. Akhirul kalam, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kegiatan PLP1 kami ini, dan kami berterima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Sri Astuti MPD selaku dosen pembimbing kami, serta pihak-pihak SMA Negeri 51 Jakarta yang telah mengizinkan kami untuk melakukan observasi di sekolahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.